Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Fakta Kehidupan Raja Fir'aun. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Kerajaan Mesir kuno adalah suatu peradaban di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Pada akhir masa Paleolitik, iklim Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering. Akibatnya penduduk di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang Sungai Nil. Zaman Mesir kuno ini dikenal hingga saat ini berkat penemuan artefak dan benda langka yang ditemukan pada masa itu. Selain artefak, hal yang lain yang paling terkenal adalah mumi, metode pengawetan jenazah pada masanya. Bicara soal zaman Mesir kuno, tak melulu berkutat pada peninggalannya. Aktivitas kebutuhan biologis atau bahasa kerennya adalah kegiatan esek-esek. Seperti pelacuran telah terjadi pada era tersebut. Catatan sejarah menyebutkan ada beberapa fakta mengejutkan seputar aktivitas seksual di zaman Mesir kuno. Pertama, prostitusi suci. Sama seperti pada masa Babylon kuno, prostitusi dilihat sebagai tindakan yang direstui oleh ilahi dan terhormat untuk dilakukan. Para pekerja seks diberikan status sosial yang relatif tinggi di masa Mesir kuno. Sementara masyarakat di negara lain menganggap bahwa itu adalah hal yang dilarang. Para pekerja seks bekerja secara terbuka pada masa itu. Biasanya, para PSK akan menandai diri mereka dengan tampilan yang sangat mencolok. Penggunaan warna bibir dan riasan akan ditampilkan para PSK agar mereka semua mampu mengundang ketertarikan kaum pria. Kehidupan seks yang kedua, bersetubuh dengan hewan. Bukan rahasia umum lagi jika ada banyak orang pada zaman Mesir kuno yang bersetubuh dengan hewan. Salah satu hewan yang sering digunakan dalam tradisi ekstrim itu adalah buaya. Padahal hal ini dianggap ilegal dan melanggar hukum. Salah satu alasan yang mereka buat untuk melakukan hal yang demikian itu, dengan melakukan tindakan ini dapat membawakan keberuntungan. Ternyata baru ada pada masa Fir'aun. Harga dan martabat buaya jatuh dengan serendah-rendahnya. Bayangkan betapa hinanya sang buaya pada era kepemimpinan Raja Fir'aun. Pada masa tersebut, buaya dijadikan sebagai alat untuk melampiaskan kebutuhan seksual penduduk Mesir kuno. Dalam tradisi tersebut, mereka akan menggulingkan buaya lalu bersetubuh dengan hewan ini. Mereka pun juga yakin dengan berhubungan tubuh bersama buaya mampu membawa kemakmuran. Ketiga, masturbasi dianggap suci. Pada masa Mesir kuno, terdapat ritual aneh selanjutnya yang dilakukan oleh rajanya. Ritual yang merupakan tradisi kesuburan ini terkait dengan Sungai Nil. Mesir adalah wilayah di utara Afrika yang dilewati oleh Sungai Nil. Selain pasir, sungai sepanjang ini juga membelah beberapa negara lainnya seperti Tanzania, Burundi, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Sudan, dan Ethiopia. Sungai Nil menjadi anugerah bagi Mesir kuno karena menyediakan sumber air utama bagi penduduknya. Tanah subur yang terbentuk di sepanjang alirannya membawa kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Namun, kondisi ini bisa berubah jika musim kemarau telah tiba. Sungai yang mengering itu tentu saja bisa menjadi malapetaka. Karena itulah orang Mesir kuno menyelenggarakan tradisi kesuburan di tepi Sungai Nil demi mencegahnya dari kekeringan. Kemudian, di dalam tradisi tersebut, Firaun akan melakukan ritual yang bisa dibilang aneh.
di tepi Sungai Nil yang telah ramai oleh orang-orang yang telah berkumpul. Sang raja kemudian memulai ritualnya dengan menanggalkan pakaian. Lalu ia pun segera melakukan masturbasi. Ia kemudian menumpahkan air maninya ke dalam sungai agar ikut terbawa aliran arus. Hal ini dimaksudkan untuk menenangkan dewa, sehingga kemakmuran, kehidupan, dan air akan tetap datang. Setelah Firaun menuntaskan ritualnya, pria lainnya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Firaun. Bagi orang Mesir kuno, air mani dipahami memiliki sifat pemberi kehidupan. Mereka membawa pemahaman ini untuk digunakan pula sebagai sifat pemberi kehidupan bagi sungai yang berperan penting dalam peradaban Mesir, yaitu Sungai Nil. Keempat, alat kontrasepsi dari usus domba. Sama seperti zaman sekarang, kontrasepsi adalah hal yang sangat berharga dan penting bagi kehidupan seks zaman Mesir kuno. Biasanya, seks bebas dilakukan oleh mereka masyarakat liberal. Maka, kontrasepsi adalah hal yang sangat berharga dan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Kondom pada zaman dahulu tak semua modern seperti kondom pada masa sekarang. Untuk membuat kondom, mereka harus membuatnya dari usus domba yang berfungsi agar tidak mengakibatkan kehamilan. Kelima, kotoran buaya untuk blokade sperma. Jika para pria menggunakan usus domba demi menghalang sperma masuk ke dalam vagina wanita, para kaum wanita pun punya cara yang jauh lebih ekstrim dan juga lebih berbeda. Mereka memilih untuk mengambil kotoran hewan, termasuk kotoran buaya. Lalu, kotoran tersebut dimasukkan ke dalam area wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk memblok ada sperma pria. Hal ini diyakini dapat mencegah kehamilan. Ketika bicara soal esek-esek, maka mereka pun memerlukan alat kontrasepsi yang dibuatnya secara alami. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.